وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan penggisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Sadaqallahul adzim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Zainul Arham dan Ibu Rila Tias. Untuk sesi berikutnya yaitu pembukaan oleh Ibu Wadet 3 yaitu Ibu Khadijah Hulia PhD. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya kecil Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hilang semua yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati kepala program studi sistem informasi, mohon maaf, Ibu Dr. Aini dan Chef Prodi, Bapak Eli, dan saya hormati seluruh dosen pengajar prodi sistem informasi. Lengkap kayaknya banyak banget ya, saya baru mau menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, luar biasa. Dosen-dosen SI luar biasa, kompak dan hasil. Kita beri tepuk tangan kepada para dosen. Sama-sama kita hormati bersama narasumber kita nih, Mas Seno Aji ya, Mas Aziz Seno Aji. Maaf tadi saya padahal udah catat ya. Mohon maaf ya Mas Aziz Seno Aji. Sebentar, saya mau lihat dulu di sini. Ada catatannya kalau nggak salah. Mas Aziz Seno Aji Prasetyo Tomo. Di sini ada tulisannya AI Outlet. Beserta istri ya. Alhamdulillah telah hadir di sini narasumber keren kita yang akan nanti sama-sama membersamai adik-adik mahasiswa program studi SI untuk mengikuti seminar kuliah umum dengan topik AI Native Engineering. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada pagi ini luar biasa kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti kuliah umum di teater lantai 2 ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dosen, kemudian ada 5 mahasiswa. Hari ini kita akan mengikuti kuliah umum dengan topik yang luar biasa
dan sangat relevan pada saat ini, di mana topiknya itu tadi AI native engineering. Ini suatu tema yang sebetulnya tidak hanya mengikuti tren saja kalau menurut kita gitu ya, tetapi kita harus tahu bahwa saat ini memang perkembangan teknologi luar biasa pesatnya, terutama di bidang AI gitu ya. Kalau dahulu kita bicara AI itu masih ada dalam kajian akademik saja sebagai topik-topik riset gitu ya bagi kita mungkin para dosen. Tapi saat ini yang namanya AI itu sudah menjadi bagian kehidupan kesehari-harian kita. Betapa kita semua sudah sangat sudah menjadi kebahagiaan kita, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, di mana dari semua sangat aktif menggunakan smartphone-nya gitu ya, kemudian semua gadgetnya sudah memanfaatkan menggunakan konsep-konsep berbasis AI. Gitu ya. Oleh karenanya, menurut hemat kami bahwa hari ini topik yang luar biasa ini kita menginginkan bahwa adik-adik haruslah betul-betul memanfaatkan hari ini dengan menggali sebanyak-banyaknya. Kita tahu narasumber kita dan narasumber yang sudah luar biasa, di mana pengalaman pekerjaannya itu luar biasa ya. Sekarang sedang kuliah ya katanya informasinya, sedang kuliah di Amerika. Tinggalnya di Amerika berarti luar biasa. Ada alumni kita yang luar biasa, ini perlu adik-adik ikuti jejaknya gitu ya, di mana beliau ini Mas Aziz ini bekerja di AI forklift, artinya betul-betul terlibat langsung terhadap perkembangan AI ini, maka perlu kita gali sebanyak-banyaknya. Ini mumpung di sini ada narasumber keren gitu ya, yang sudah sangat tidak diragukan gitu ya kapasitasnya dalam hal bidang AI, maka perlulah kita gali tren AI saat ini itu seperti apa. Kemudian kira-kira skill-skill apa yang harus dimiliki gitu ya ketika kita masuk di dunia kerja. Dan kita perlu juga tahu gali sebanyak-banyaknya kepada Mas Aziz ini tantangan ke depan bagi kita ini nanti terhadap perkembangan AI itu kayak apa. Inginnya lulusan SI ini adalah sebagai engineer yang gitu ya mampu merancang, mendesain gitu ya, membangun sebuah sistem berbasis AI, tetapi jangan lupa yang bertanggung jawab, yang berintegritas, yang memiliki etika yang baik gitu ya, karena kita lulusan UI. Jangan lupa di situ kita ada amanah yang kita pikul, bahwa kita harus menjadi engineer yang memahami, menguasai program-program atau menguasai teknologi AI, tetapi yang berkarakter Islami, bertanggung jawab, berintegritas. Maka di sini kita perlu nanti harusnya manfaatkan ya. Ini luar biasa hari ini penuh teater, keren banget ini buka prodinya bisa menghadirkan mahasiswa SI-nya lengkap di teater ini, juga para dosennya. Saya kira itu kami dari dekanat, mohon maaf Mas Aziz, Pak Dekan akan ikut bergabung di sini, tetapi kemudian ada rapat pimpinan dengan rektor, maka harus ke depan dan akhirnya saya mewakili. Intinya kami dari dekanat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga acara kuliah umum hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang telah hadir. Mari kita sama-sama mengikuti kuliah umum ini dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di mana? Di sini apa di sana? Di sana. Di sana. Tapi nggak bisa pakai. Ya udah, nggak usah. Ya, terima kasih Bu Khadijah Mulia Tadi aja atas sudah. sambutannya. Dengan Bu Aden, Bu Kuro, atau prodi sistem informasi dan mahasiswa prodi informasi yang kami hormati. Ya, untuk berikutnya yaitu sesi inti dari pagi generatif hari ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu moderator kita, yaitu Ibu Elvi Petrina, dengan narasumber Mas Teno Aji Prasetyo Utama FSI. Ya, untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih MC kita pagi hari ini Pak Syarif Hidayatullah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Kan udah dikasih snack kan, udah dikasih minum. Jadi jawabnya yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke. Ini hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Tapi rasanya tuh saya kok jauh banget gitu ya antara narasumber dengan moderator gitu. Moderator mungkin bisa narasumber enak. Oh ya udah. Oke. Ini kecil yang dulu ya. Ini sih Mas Oke, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat hadiran Mas
Aji Prasetyo Tomo. Beliau ini tadi udah disebutkan alumni Sistem Informasi angkatan berapa tadi Mas? 2010. Kira-kira dosennya, kira-kira masih ingat nggak Mas Aziz dan dosen-dosennya? Masih ingat ya? Oke, baik. Jadi Mas Aziz ini nggak kelihatan di situ ya. Jadi tadi dari CV yang udah di-share ke kami gitu ya. Mohon maaf kalau agak beda dengan yang ditampilkan gitu. Jadi Mas Aziz tadi sudah disebutkan lulusan dari Prodi Sistem Informasi Unsari Hidayatullah Jakarta. Kemudian lanjutkan ke kalau saya nggak salah ke Harvard University Extension School, gitu ya, betul ya Mas Aziz ya. Kemudian lanjut ke University of Washington Seattle. Dan sepertinya kayaknya sekarang tinggalnya di Seattle atau di mana? Seattle, oke. Nah jadi luar biasa ya. Background edukasinya itu baru background edukasi, belum lagi background experience dari karirnya ya. Saya mulai dari yang agak di bawah dulu ya, kayaknya startingnya itu kayaknya mungkin langsung aja ke Bukalapak ya, Mas Aziz ya. Kayaknya Mas Aziz sempat di Bukalapak gitu ya sebagai apa namanya engineering apa itu? Oh, di Bukalapak software engineer. Kemudian kayaknya lumayan lama juga ya di Bukalapak ya. Terus ke Deloitte Digital. Deloitte Digital sebagai senior consultant digital banking and fintech. Kemudian lanjut ke Shopee. Shopee-nya tapi kayaknya Shopee-nya itu Shopee Indonesia atau Shopee mana? Oke. Expert software engineer dan yang currently sekarang itu ada di saya sebagai senior staff software engineer AI dan wearable platform di Meta. Betul ya? Betul. Ini kalau saya bacain kan kayaknya luar biasa panjang gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya detailnya nanti mungkin bisa langsung tanya ke Mas Aziz gitu. Nah baik, jadi kita langsung saja. Kita berharap pagi hari ini Mas Aziz bisa berbagi sharing gitu ya Mas Aziz ya. Sharing experience, sharing wawasan, terus perspektifnya, perspektif strategi bagaimana di era digital yang sekarang ini transformation sistem informasi itu pendekatan melalui pendekatan dari AI native engineering. Nah mungkin nanti juga bisa di-share apa sih sebenarnya AI native engineering dan seterusnya gitu ya. Oke baik, jadi kita dengarkan langsung sharing dari Mas Aziz Senoaji untuk waktu dan Mike, saya persilakan. Aku punya laptop di sini, sempat tolong pindah dari PowerPoint. ya. Aku udah paling bisa tolong dibantu biar connect ke itu waktu sambil nunggu Mas Aziz. Mas Aziz sudah berapa lama jadi ini di US? Saya sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Ya. Jadi sebelumnya saya di Meta London, karena waktu itu di hire harus dari Singapura. Nah kalau dari Singapura itu karena kita orang Indonesia kita nggak bisa masuk ke US, jadi kita harus dulu di London. Saya udah kemana-mana ya, jadi Singapura, London itu US ya. Di Seattle memang ya. Betul. Dari saya. I see, okay. Iya, tadi sih bisa pakai laptopnya dunia ya.
Sini aku sudah terhubung juga. Iya, iya. Itu kayaknya pengalaman sambil dulu ya, itu kayaknya pengalaman tersendiri ya dari Indonesia terus bisa bekerja di Singapura, habis itu London, habis itu ke US gitu ya. Itu kayaknya sesi tersendiri lagi kali ya. Iya, jadi aku kalau mau bahas itu ya pengalaman memang itu sesi berbeda. Iya, Kayaknya aku pernah bawa juga di university event di UIN juga. Tapi mereka mau bahas tentang perjalanan karir, jadi saya pernah. Oke. Kayaknya aku bawa juga presentation nanti. Kalau ada waktu gitu ya, iya. Gak semua tapi sedikit. Iya. Oke. Ya. Ya. Yang pada sini. Jadi pakai laptopnya Bunia bisa apa dia cuman Dibawa ke atas. Tapi saya jadi nggak bisa dibawa nanti. oh, Iya. tapi bisa di-share ke Bunia. Tadi soalnya laptopnya Bunia bisa ya Oh Bunia? gitu ya. Ya, kalau misalnya bisa di-share ke Bunia, tadi tuh laptopnya Bunia bisa. Iya. Oh, Ya. Akhirnya, alhamdulillah akhirnya bisa.
Boleh saya mulai? Halo, assalamualaikum. Nama saya Aziz. Saya biasa dipanggil Aziz Seno di lingkungan kerja juga. Uh, dan kalau mau cari di sosial media atau di LinkedIn juga semua istilahnya Aziz Seno. Saya software engineer di Meta. Sekarang menjadi AI lead, jadi ada sebuah tim di Meta berkaitan dengan AI. Dan setelah transformasi, jadi kalau di Indonesia kita sering dengan istilah digital transformation. Nah, big tech company di US, di Western, itu mereka sedang AI transformation. Gitu. Jadi semua organization di Meta semuanya sudah AI driven. Semua software engineer harus bisa mengoperasikan AI, dan itu bukan cuma mengoperasikan, tapi harus menjadi AI native. Mereka dipaksa belajar, yang nggak bisa belajar biasanya akan tersingkir. Sekarang saya adalah AI Potensi. Gitu. So, apa sih yang membuat transformasi ini jadi ini? Jadi pada tahun 2025 Februari, ketika orang-orang sudah mulai kayak, oh ternyata kita bisa ngoding ya di AI, kita tinggal ngoding. Itu ada co-foundernya OpenAI, dia bilang, kita tinggal typing aja, apa-apa bikin apa-apa juga pakai AI. Which is correct, karena sebagai software engineer, tugas software engineer itu kan kalau orang bilangnya gini, wah kalau coding nggak ada software engineer lagi. Oh enggak, software engineer dari awal tugasnya itu adalah untuk mencari solusi, memecahkan masalah. Kalau ada AI, itu hanya cara bekerja mereka yang bukan codingnya enggak. Jadi salah banget kalau software engineer hanya coding. Saya pernah bahas di sesi sebelumnya yang mungkin. Jadi software engineering di luar negeri, di big tech company itu tidak hanya sebagai software engineer, tidak hanya sebagai implementator. Mereka itu software engineer itu lebih ke arah mereka desain end to end-nya. Mereka bagi tugas, mereka tahu cara berkolaborasi dengan para product team dan designer all together. Makanya kalau di luar negeri itu nggak ada project manager, nggak ada anything else yang ada di Indonesia itu biasanya nggak ada. Karena memang at the end of the day semuanya akan ke software engineer. Orang-orang layer-layer itu biasanya hanya proxy supaya ngomong ke stakeholder. Padahal stakeholder bisa ngomong langsung. Jadi seperti itulah kalau di luar negeri. Dan ini tahun 2025 Februari dia ngomong seperti itu ke founder OpenAI. Just fine, but di tahun 2026 Februari juga dia bilang dia meralat kata-katanya. Jadi forget that the code even exists tuh maksudnya kan kita udah gak usah ngoding lagi, gak usah mikirin code, kita vibing aja. Ternyata salah-salah. Karena kalau vibe coding itu nanti ujung-ujungnya jadi vibe debugging atau vibe validating. Kayak kita vibing, oh ada yang salah terus kita balik lagi ke AI-nya. It takes time juga karena kita harus ngajarin AI-nya. So 10%, tapi mereka apa yang membuat itu berubah? Karena begini ya, banyak perubahan di AI. Saya akan bahas kenapa kita nggak bisa vibe coding lagi di era sekarang dan level-level dari AI native engineering itu sendiri. Di tahun 2021, kalau teman-teman yang sudah mulai ngoding atau mungkin ada alumni yang sudah mulai ngoding dari tahun 2021, itu sudah mulai di IDE-nya dia punya autocomplete yang kalau kita ngetik apa, dia tahu kita mau intuitively kita mau ngetik apa. Mereka cuma tap aja. Lalu di tahun 2022 ada chat coding. Ini ya Copilot yang GitHub gitu. Lalu ini eksponensial sebenarnya 2021 sampai 2023. Tapi sayangnya teknologinya stagnan di tahun 2023. Di pair programming dengan Copilot-nya GitHub dan Microsoft. Kenapa stagnan? Karena pada saat itu memang teknologinya belum advance. Dan kan ada COVID juga dan ada recovery COVID di dunia ini. Jadi semua investmentnya kan agak di hold ya. Masih ingat tahun 2023 ada zaman layoff di tech. Nah, itu kenapa di sini curve-nya agak S sedikit. Tapi seperti teori di S-curve pada umumnya di teknologi evolution, di mana setiap teknologi yang advance, ketika dia bisa lolos dari S-curve-nya, dia akan membentuk another S-curve.
Di sini dia dilihat tahun 2025 tiba-tiba ada istilah vibe coding di mana Cloud Code launching uh, their AI ya. Saya kira orang-orang pada, oh ternyata kita bisa ngoding langsung ya, bisa bikin something, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi, bisa bikin segalanya hanya dengan vibing ke AI itu sendiri, cuma ngomong-ngomong aja. Lalu ini cepat banget evolusinya, karena vibe coding itu banyak sekali limitation-nya, terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah established, sudah mature ya. Lalu untuk building 0 to 80 itu benar-benar cepat. Tapi ketika sudah market launching segala macam itu udah di obsolete, udah nggak bisa. Akhirnya pada beberapa bulan berikutnya ada ilmu namanya context engineering, lalu ada agentic engineering, orchestration, and then cultivation. Itu benar-benar spike-nya cepat banget, teknologinya berubah. Jadi apa yang saya pelajari di tahun 2025 bulan Februari udah nggak ada lagi yang saya lakukan hari ini. Bahkan 4 bulan yang lalu itu udah ancient ya. Jadi udah nggak ada yang baca lagi. Makanya kalau saya ditanya, nanti kalau saya ditanya jawab, jangan ada yang tanya bagaimana 5 tahun ke depan AI. Jangan 5 tahun ke depan, 6 bulan ke depan aja kita nggak tahu akan secepat apa. Karena AI ini accelerate seluruh pekerjaan, seluruh bidang gitu. Oke, kita bahas dulu. Iya, dalam 3 tahun ada 3 stage evolution di AI. Tapi dalam 1 tahun ada 5 stage evolution, dan itu exponential. So ya, ini ladder-nya ya, tangga-tangga dari level dari sebuah AI native engineering buat teman-teman di sini. Passenger itu ya, kalau itu yang awal-awal ya, kita write something ke AI-nya di chatbot, lalu kita copy paste itu ke code base kita. Pasti banyak yang kayak gitu ya, banyak yang udah seperti itu. Nah, itu passenger. Lalu vibe coder yang benar-benar sudah mungkin integrated IDE, misalnya pakai VS Code, sampingnya sudah ada AI-nya atau Copilot, jadi bisa kayak, oh bikinin saya halaman login, and the AI nanti langsung kayak building the login directly into your code base, and then you can just run it there, kayak gitu kan. Pasti udah banyak juga yang seperti itu ya, mungkin beberapa, mudah-mudahan banyak. Lalu tangga berikutnya ada navigator, ada architect, ada orchestrator, dan cultivation leader. Dan tangga ini selling ya, apa? Selling. Atap, jadi bukan atap ya, kita nggak tahu ini udah selling atau belum gitu. Jadi cultivator ini udah selling atau belum, tapi per hari ini ilmunya sampai di sini. Dan saya juga quite surprised even in US company on the street yang bukan big tech company, mereka juga belum sampai cultivate sebenarnya. Jadi memang ini semua di benar-benar di backup oleh investment yang tinggi ya, karena investmentnya besar sekali untuk mempelajari emerging teknologi gitu. Oke, kita bahas aja langsung. Where are you? Be honest. Passenger, aku udah bahas tadi, tap autocomplete dan segala macam. Copy paste juga ya. And then vibe coder, ini step-step yang tidak perlu disebutkan, harusnya udah pada mulai mencoba ya. Tapi problemnya dengan vibe coding, ketika kita vibe coding, kita bikin sesuatu ya, kita udah jadi nih website atau aplikasi, terus kita harus debugging, ada bug, ada issue, kita ngapain? Kita vibe debugging, it takes our time lagi, and it's synchronized. Jadi our time is very precious. Kalau kita udah bikin codingnya udah jadi, lalu kita harus tes lagi, itu sama aja kayak manager, tapi kita harus micromanage tim kita gitu. Dan itu nggak it's not ideal lah kalau di di profesional ya. Lalu ada validate lagi, semuanya harus vibing, dan itu benar-benar kayak kita harus terpaku, mata kita glue to the computer, kayak terpaku gitu ke komputer. Lalu kita ada problem ya di sini, yaitu contextual. Nah, contextual itu ada yang tahu nggak sih kenapa ketika teman-teman pakai AI coding enak-enak, terus baru kok AI-nya nggak ngerti-ngerti sih gitu, kayak AI-nya salah nih dengan dengan outcome-nya tuh kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Karena apa? Karena AI itu punya konteks window, dan konteks window itu bisa plotting
So like I think 2 months ago, context window dari sebuah AI itu hanya 200.000 token. Sekarang sudah 1 juta token per context window. Itu dalam waktu 2 bulan. Nah, context window itu apa? Ketika kita chat seperti ini, ya, saya kasih contoh. Ini saya chat ke AI. Like, hai. Nah, misalnya saya bilang seperti ini. Nah, ini dia pakai token untuk berpikir. Nah, dan di setiap tokennya ini, dia akan mendegrade performance dari AI itu sendiri. Gitu. Oke, nah ini maksudnya ya, nanti kita tungguin aja ya. Dia kan lagi berpikir menjawab pertanyaan saya. Nah, seiring kita misalnya tadi chatting ya, terus kita kan balesin chatnya lagi, atau ada reply. Nah, chat historinya itu tidak hilang begitu aja. Jadi chat history dalam satu session AI itu akan dikirim kembali ke LLM-nya, lalu LLM-nya akan makan konteks window. Gitu. Jadi makanya konteks window-nya penuh seiringan dengan chat history-nya gitu. Nah, makanya bisa ada konteks fraud. Konteks fraud itu ketika udah terlalu banyak konteks yang dipakai, karena itu statistik kan, AI itu kan statistik ya. Makin banyak possibility yang ada, makin beresiko juga untuk mendapatkan pilihan yang tepat kan gitu. Lalu lanjut, navigator. Kita di navigator itu gini, AI, ketika kita bikin AI ya dengan vibe coding, ini aku udah mulai ke implementasi ya. Ketika kita bikin AI coding seperti tadi ya, itu kan saya punya code base itu kan banyak ya, besar gitu, berapa line of code, misalnya 2000 line of code dari si cloud itu, dari si AI itu sendiri. Lalu ketika kita bilang, oh saya mau tambah fitur baru dong, misalnya ganti warnanya jadi dari merah jadi biru warna buttonnya. AI tidak tahu apa yang terjadi di code base itu. AI empty. AI itu hanya LLM itu hanya reasoning. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada konteks. Dia supaya dia tahu, oh apa yang diganti ya, dia bilang button yang button loginnya mau diganti jadi dari merah menjadi biru. Dia akan apa? Dia akan baca code base-nya. Nah, ketika dia baca code base, dia akan pakai token itu sendiri. Lalu tokennya itu akan routing, dan itu banyak. Kalau code base-nya misalkan 200.000 line of code, dia akan kesulitan untuk search login page. Dia akan menebak-nebak kira-kira namanya apa ya. Kalau dia nggak ketemu, dia akan terus cari sampai dia ketemu. Tapi sebagai navigator, kita harus bikin sebuah documentation untuk AI. Di cloud, Anthropic punya cloud.md cloud ya, dan itu karena cloud itu adalah brand yang pertama atau sebuah company yang pertama memperkenalkan coding untuk coding di AI. Mereka itu memperkenalkan namanya Cloud MD di sini ya, MD file. Jadi nanti saya kasih contoh. Saya punya project ya di sini, namanya Super Story. Jadi ini project apa ya, buku cerita untuk anak saya gitu. Nah, di sini saya buka sebentar. Ya. Oke. Nah, ini Cloud MD-nya. Jadi ini documentation, tapi untuk AI, bukan untuk manusia. Ini sangat simpel. Jadi hanya 485 line of code. Dia hanya ngasih tahu, oh kalau untuk cara kerjanya seperti ini, navigation flow itu kalau kita klik ini masuk kemana itu ada di sini semua gitu. Ini saya pisahkan dulu. Jadi cuma simple documentation, dan untuk bikin ini kita bisa minta tolong sama AI kita. Hey, can you create the context for this apa namanya for this code base? Nanti dia akan crawling AI-nya untuk bikin konteksnya itu sendiri seperti itu. Dan itu akan menghemat konteks fraud-nya itu sendiri. Karena apa? Instead of dia searching di code base dengan keadaan blind search, mereka sudah tahu, oh ada konteksnya nih di sini, tinggal baca aja, oh harus lari kemana, udah ada navigation-nya.
Seperti itu. Makanya ini bisa mengurangi token usage dari setiap sessionnya. Nanti kita akan demo, kayak masih nggak bingung nggak nih teman-teman? Tapi ada yang paham, coba yang paham deh, yang paham. Nggak usah malu, paham. Yang udah ya kebayang, mantap, oke. Berarti nanti tanya beliau ya. Dan ini problemnya ya, jadi AI hallucinates. Ketika konteks itu sudah mentok ya, AI itu akan hallucinating, akan males nih, udah capek untuk muter. Dan dia juga ada konteks anxiety namanya. Karena konteksnya sudah terlalu banyak, dia takut melakukan kesalahan. Akhirnya dia konteks anxiety dan dia hallucinate, padahal malah membuat kesalahan. Nah itu risetnya masih terus berjalan ya untuk mengurangi itu. Lalu ada yang namanya arsitek. Nah ini kayaknya 6 bulan lalu saya belajar ya. Tapi sekarang udah beyond that architecture. Jadi arsitek itu gini, AI. AI itu building code, ya kan? Building code, terus dia bikin sebuah aplikasi, bisa membuat desain. Kan kita nggak maunya tidak hanya untuk itu kan, kita mau untuk bikin dokumen, kita mau untuk bikin task. Kalau misalkan ada seorang product manager, dia mau bikin task atau mau bikin PRD, gimana caranya supaya dia bisa bikin PRD? Tapi kalau misalkan dia bikin PRD, dia hanya bisa chat lalu dia copy paste masukin ke doc lagi, very manual. Nah kalau MCP tools di AI itu kita bisa membuat MCP tools atau ibaratnya kayak USB-C-nya untuk AI untuk connect kemana. Jadi misalnya Google Doc, kita bisa bikin MCP tools untuk AI supaya AI itu punya akses ke Google Doc. Jadi AI bisa menggerakkan, bisa akses langsung ke Google Doc, dan untuk bikin PRD mereka langsung ketika Google Doc. Kita tinggal filing aja di chatbotnya atau whatever interface that you use in the AI. GitHub juga MCP. Aku akan kasih contoh MCP tools yang menarik. Ada yang tahu nggak AI generation untuk image yang paling terkenal? Nah, oke. Gemini ya. Nah, untuk kalian generate Gemini gimana caranya? Masuk ke gemini.com gitu ya. Oke, it's old school. Nah, ini kalau misalkan saya di Superstory, saya itu punya MCP tools yang bisa akses langsung ke Nano Banana dari ini saya pakai cloud ya, cloud Anthropic punya model. Nah, instead of saya going to Gemini untuk generate image buat story saya bisa langsung ngomong ke agent saya di sini kayak gini. Lihat ya, prompt saya simple banget kayak gitu. Tapi nanti si agent saya akan memahami apa kemauan saya, lalu dia akan mengencapsulate prompt-nya menjadi way better lah dari ini. Jadi kayak nanti kita lihat ya untuk. Nah ini dia prompt-nya. Princess Alicia, a 5 years old girl, which is my karakter ini anak saya. Dia punya karakter apa? Chin lang, bob hair. Jadi AI-nya sudah, jadi di dalam project saya ini, saya udah punya konteks gimana sih karakter Alicia itu, lalu apa sih tema dari gambarnya seperti apa, itu semuanya sudah saya login. Jadi si agent udah tahu kalau saya bilang, oh saya mau Alicia minum air kayak tadi ya, nanti dia akan bikin prompt sedemikian rupa supaya hasilnya konsisten dengan apa yang saya hasilkan sebelumnya gitu. Dan saya nggak usah mikir prompt-nya. Ini MCP tools beserta orchestration sih. MCP tools saya itu sendiri adalah ketika si AI saya punya akses langsung ke Gemini, ke MCP tools. Nah, orchestration yang nanti yang di ladder berikutnya itu adalah ketika dia membuat prompt-nya, untuk saya. Jadi saya nggak pernah bikin prompt kayak gini. Masih ingat nggak sih tahun 2025 ada yang istilah namanya prompt engine? Nah itu udah nggak ada.
Iya, udah udah nggak ini. Kalau sekarang mesin itu ada prompt engineer aja, udah nggak. We're not typing prompt anymore. The AI type the prompt for us. Gitu. Oke, ini kita lanjut ya. Kita lihat outputnya ya di sini. Oh iya, oh ya, saya juga udah nggak pernah ngetik sebenarnya di sini baru. Saya biasa kayak gini. Can you open it for me so I can see? Saya udah nggak pernah ngetik kayak gitu. Nah ini nih, jadi ini karakternya. Nanti saya kasih lihat apps-nya ya setelah ini. Oke, jadi itu MCP tools, di mana kita bisa connect our AI agent to anything else, ya. Lalu ada tools kedua, evaluation. This is basically MCP tools yang kita rancang, lalu kita orkestrasikan MCP tools itu untuk membuat evaluasi. Nah, jadi contohnya gini. Tadi kan saya masih eval sendiri ya. Saya lihat sendiri gitu. Kayak ini fotonya kira-kira bagus nggak ya fotonya. Terus saya akan reasoning sendiri. Ya 50% of my time udah safe lah ya karena saya udah nggak perlu bikin prompt lagi. Tapi saya masih harus validate sendiri. Nah, dengan Evo ini kita bisa bikin sebuah AI atau AI-nya itu sendiri LLM-nya kita bikin konteks, lalu dia bisa mengevaluasi sendiri sebelum presenting to us. Jadi kita adalah sebagai CEO atau kayak manager dari agent-agent gitu. Jadi gitu ya, AI writes the code atau typing, generating image or anything, you can do anything, but because I'm an engineer, jadi kayak ya udah saya bilangnya accept code aja. Tapi but AI can do anything. And test run and they have a verification here, a validation pass. If it's failed, then it will iterate until it pass. Gitu. Oops, salah. Lalu arti ketiga itu hooks. Ini AI dari term of hooks. Hooks itu sendiri adalah kayak ini loh, cron job atau GitHub hook, GitHub trigger, GitHub action. Ada yang tahu? GitHub action ya, dia kalau ada sesuatu apa lalu kita action. Nah, hooks ini sendiri lebih AI driven. Jadi nggak cuma predikat. Jadi misalnya gini, saya tadi kan ada bikin image ya, lalu saya bisa hook gitu kayak, kalau image-nya udah jadi, saya mau ngapain nih? Ya, jadi buat next gitu. Makanya kalau hooks ini kayak, kalau image-nya sudah jadi, saya langsung hooks another agent untuk evaluate image-nya. Jadi ketika image-nya jadi, saya tidak perlu ketik prompt, hey, can you evaluate for me? No. Jadi kayak, ya udah, diamin aja, nanti mereka akan evaluate by themselves. Nah, untuk orchestrate seperti itu, adalah nanti kita bahas untuk demonya ya. Lalu tetap ada itu kan tadi kan kayak keren banget ya bisa seperti itu ya. Tapi tenang, masih ada problem lainnya untuk kompleks problem seperti tadi ya kan tadi kan generating image lalu itu kan aplikasinya itu kebetulan adalah iOS karena saya punya iPad gitu kan jadi kayak udah buat iPad saya aja gitu. Nah untuk membuat aplikasi sebegitu kompleksnya ya kan books ya ada aplikasinya itu sendiri, ada kontennya sendiri, ada image-nya sendiri, lalu ada storytelling-nya sendiri. Agent itu akan hit the wall karena nggak bisa satu agent ngurusin beberapa hal yang sama gitu. Jadi kita harus punya orchestrator. Nah orchestrator itu kayak tadi, saya punya agent tadi, di sub agentnya itu ada yang memang ahli banget untuk generating image. Jadi dia tahu kalau saya bilang apa, dia akan saya akan prompt sedemikian rupa ke Gemini supaya bisa generate image sesuai ekspektasi saya. Lalu di dalam Superstore ini ada beberapa agent lainnya. Ada juga editor, saya lupa kita lihat aja di sini.
Ya ini dia agent-agent saya yang nge-build semuanya. Ada banyak ternyata. Eh, ya ada kita punya build fixer di mana kalau misalkan kita punya ya kalau ada sesuatu yang rusak gitu ya, ada bug itu saya bilang ada bug nanti dia ahlinya fix something. Lalu kita punya camera auditor, ya kan? Ada accessibility auditor, ada crash analyzer kalau misalnya ada crash ketika dia testing. Jadi yang tes aplikasi ini bukan saya, agent yang nanti saya akan kasih demo. Lalu ada banyak sekali, ada auditor, ada dan yang paling menarik sebenarnya production-nya. Nanti saya akan demoin production-nya. Jadi agent ini akan semuanya akan bekerja sama untuk dia punya sebuah fokus gitu, kepintarannya fokus. Kenapa? Karena LLM itu the most advanced LLM itu hanya punya 1 million context Windows ya, dan 1 million context Windows itu tidak sebanding dengan manusia gitu. Manusia kayak trillion konteks bisa kita proses dan kita bisa punya memori brain yang sedemikian kompleksnya. Dan ya itu saya akan kasih tahu lebih detailnya lagi ya. Di dalam super story saya, ini use case-nya memang menarik karena itu aplikasi saya buat iseng-iseng, tapi juga buat belajar ya, pada saat itu. Untuk bikin sebuah episode baru. Jadi ini aplikasinya saya akan show, akhirnya saya show di sini. Ini dia. Simple, hanya buku, ya kan? Ini ceritanya tentang Princess Alicia, anak saya. Dia bisa ini, lalu dia ada apa namanya? Ada jadi ini bukan text to speech, ini AI generated voice gitu. Jadi ada voice expertnya juga di AI agent untuk bisa prompt untuk membuat voice gitu. Jadi bukan text to speech, makanya suaranya seperti tadi ya, ada intonasinya seperti orang normal. Nah, jadi simpel banget. Tahu nggak sih hal tersulit dalam aplikasi ini itu apa? Bikin konten ya. Kayak berpikir apa sih yang ceritanya apa kira-kira. Nah, saya tidak pernah berpikir keras untuk bikin cerita. Saya kan contohin satu. Hey, are we ready to work on the next episode? Give me option of story. I'll pick one. Oh, it pick up story. But I think they understand kok. Oke, sambil nunggu aku bahas dulu. Jadi, di sini saya cuma perlu pilih konsep ceritanya. Atau mungkin kalau saya punya ide, misalkan kita jalan-jalan, saya punya cerita, saya kasih tahu ke sini. Lalu nanti AI production-nya itu sendiri akan jalan dengan sendirinya by themselves tanpa melibatkan saya. Dari mulai writing story, editorial review, dia ada editorial review-nya sendiri, bukan saya yang review. Generate art, self art, ya kan, ada musiknya, ada effect tadi kalau notice ada suara musik itu juga AI generated, bukan saya. Lalu build app, lalu ada PM review, PM itu product manager, review itu product manager, dia punya kemampuan atau punya skill yang dia bisa melihat, oh ini bisnisnya bagusnya atau enggak, atau oh ini produk ini market ready atau enggak. Jadi PM review-nya itu dia benar-benar review, dia akan jalanin aplikasinya. Itu yang saya dengerin juga. Lalu kalau PM review sudah pas, baru si PM itu udah bilang, oke, ready to show to the CEO. CEO-nya kan saya, jadi kayak dia, oke, hey, it's done. Gimana menurut Mr. CEO? Gitu. Oke, kita lihat lagi. Di sini sudah ada konsepnya, ya kan? Saya ambil konsep satu aja ya. Let's spin up the concept one and lock the story and spin up the production. Udah, dia nanti biasa dia akan kerja dia akan bertanya beberapa pertanyaan lah untuk saya di awal, kira-kira untuk kayak brainstormingnya.
apa perlu klarifikasi atau apa sebelum CEO-nya pergi gitu. Jadi kayak gitu aja. It looks like you can do everything yourself. I'll leave it to you. Oke, jadi dia lagi kerja ya, kita tinggalin dulu. Itu contoh orchestrator ya. Jadi kita udah nggak perlu pikir konteksnya, kontennya lagi dan segala macam gitu. Biasanya sih kalau umumnya saya biasanya mau tidur itu saya uh, lihat dengan konsep story-nya, terus saya lihat oh kira-kira gini, saya kasih masukan sedikit kalau saya punya masukan gitu. Ini hanya untuk demo, ya udah kita lanjut aja. Nah, kita juga masih punya problem nih di sini. The system doesn't learn. Jadi ini, ketika saya close ini terminal saya close, saya buka lagi, sistemnya lupa apa yang saya lakukan di kemarin. Kenapa? Karena LLM itu sistemnya dia tidak punya memori. LLM itu yang saya tadi bilang, dia apapun yang jadi kalau chat GPT yang teman-teman punya ya, chat GPT, kalian chat, hai apa kabar gitu ke chat GPT. Lalu chat GPT balas baik gitu. Lalu kita balas lagi kan, saya mau cari restoran hari ini. Nah, LLM itu nggak tahu chat historinya. LLM nggak tahu kalau kita barusan ngomong apa kabar. Makanya si agentnya ChatGPT itu dia akan kirim semuanya. Dia kirim hello apa kabar, lalu balasannya si ChatGPT, lalu lalu kita balas apa lagi. Jadi semua chat historinya dikirim lagi ke LLM. Nanti LLM oh jadi chat history ini dia terakhir punya pertanyaan, dia mau makan apa? Oke, saya harus jawab ini. Gitu. LLM itu benar-benar buta. Sekali proses, balik lagi, hilang. Gitu. Kenapa? Karena LLM itu kan pre-trained model kan, jadi bukan. Makanya kalau ada orang bilang, oh data kita dipakai LLM untuk training LLM. Enggak. Di hari itu juga tidak bisa. Karena LLM itu pre-trained, dia udah jadi. Gitu. Behind the scene ada banyak AI researcher, AI engineer yang mendevelop LLM itu sendiri untuk kayak training more data atau training more reasoning gitu untuk kayak LLM versi berikutnya LLM versi gitu. Nah yang bikin pinter itu semua agentnya. Gimana cara agent itu untuk memberikan konteks ke LLM setiap kali ada hit and reply gitu. Oke. Oh sepertinya ada API error koneksi mungkin. Oke. Never mind. So, oke, ini majuannya. Mau ambil? Silakan. Ya. Cultivator, the system will rewire itself. Jadi gini, agent itu punya responsibility untuk menulis memorinya untuk dia sendiri, konteks. Jadi ketika kita mengirimkan data ke LLM untuk memproses sebuah respons, kita harus mengambil konteks itu sendiri, itu based on memory. Nah, contoh paling mudahnya adalah route loop file structure. Wah ini implementasi banget nih. Jadi di LLM itu ada istilah, di Cultivator itu ada istilah namanya route loop. Route loop itu kita punya goal di ujung untuk sini kan masih pakai chat, lalu kayak ngomong apa terus reply, lalu kita terus kita vibing terus ya. Nah kalau ini enggak, kita itu punya goal, lalu untuk mencapai goal tersebut kita punya sebuah script, di mana script itu akan menginvoke session baru untuk mengerjakan satu very very small goal. Jadi kayak dia akan list out goal-goal kecil untuk mencapai goal akhirnya, lalu nanti dia akan terus looping. Aku punya contoh, tenang aja di sini. Ya ini dia. Ini goal-goal kecil. Jadi saya mau bikin kalkulator.
saya punya goal-goal kecil. Pertama, create export project, lalu kita bikin unit test untuk si project itu kita define dulu kan TDD ya, pasti belajar ya, test driven development. Kita bikin dulu tesnya apa, lalu kita define implementasinya. Ini seperti ini. Lalu kita bikin logic untuk kalkulatornya dulu, lalu kita bikin UI-nya, layout-nya seperti apa, dan terakhir kita wire up logiknya antara si logic dengan si UI kita gabungkan jadi kalkulator lalu dites begitu. Nah, kalau dengan traditional methods kita biasanya ya udah kita coding aja bikin kalkulator, bikinin logiknya dulu lalu bikinin kalkulator dalam satu session yang sama, satu session yang sama. Nah, kalau saya di sini yang saya lakukan, saya bikin script seperti itu. Saya tinggal jalanin begini. Oke, saya ceritain. Yang kiri ini adalah scriptnya si loop itu sendiri. Jadi dia udah jalanin loopnya. Di dalam behind the scene loop iteration ini dia bikin session baru AI, session baru untuk bikin goal pertamanya itu, small goalnya. Nah di kanan ini hanya sebuah dashboard. Jadi untuk saya melihat aja, oh progresnya udah sampai mana, oh sekarang, oh dia sudah bikin projectnya, dia sekarang sedang bikin unit testnya. Lalu nanti berikutnya dia akan implement kalkulator logic dan sebagainya. Oke, kita diemin lagi. Nanti saya akan ajarin gimana untuk cara pakai ini. Oke. Dan ini dia strukturnya si Raploop itu sendiri. Tadi kan saya buka prd.json ya. Nah, prd.json itu adalah PRD-nya. Lalu dia punya progress. Progress ini adalah learning logs yang tadi saya bilang. Si AI-nya itu belajar. Jadi walaupun kita buka session baru, jadi setiap goal kecil lalu goal keduanya dia buka session baru, kita nggak usah ngejelasin lagi. Oh kita sudah, hey AI, kita sudah bikin tes unit tesnya. Sekarang kamu bisa nggak bikin implementasinya? Nggak usah bilang seperti itu karena dia udah ada konteks di progresnya. Jadi AI-nya langsung baca si progresnya, promnya cuma bilang, do next gitu. Jadi dia akan baca PRD-nya, terus dari situ dia akan baca progresnya. Oh udah sampai sini kita sekarang progresnya apa gitu. Seperti itulah ya. Kalau ada agents, this is how to build and run. Agents and ini gimana sih cara kita build export, kita jelasin kayak hanya kalau Android, gimana cara pakai Android Studio, gimana cara building di Android Studio seperti itu. Gimana sih cara bikin ngejelasin kayak export itu? Tinggal tanya AI aja. Hey, can you create instruction for you to build Android application from Android Studio. Nanti dia kan akan coba. Nanti kan biasanya dia salah. Ya udah kita guide aja untuk awal-awal kita guide. Itu untuk belajar kan ya. Kita guide sampai dia bisa. Nanti kalau dia udah bisa, gotcha, you found it. You discover how to build apps in Android Studio. Now, can you build a skill for me based on what you learned? Jadi kita guide dulu untuk bikin skill. Nanti skill itu kita bisa use di next session. Jadi next session kita nggak perlu ngajarin lagi untuk si AI-nya bikin Android untuk build di Android Studio itu seperti apa. Gitu. Dan macam-macamnya. Cloud MD yang tadi ya, yang konteks untuk navigate di code base-nya. Dia harus terus dibuat supaya AI-nya itu sendiri nggak perlu baca code base dan tidak terkena konteks loh. Gitu. Oh iya, ini yang tadi ini adalah proyek saya super storybook yang buku cerita. Di dalam PLD-nya saat saya bikin itu ada ya itu create book cell, kalau kayak gini. Ini apa aja ya? Nanti loop in action seperti ini. Nah kebetulan saya udah demo kan, jadi bisa lihat oh ini sedang in progress gitu. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi dashboardnya saya
ketika saya develop something dengan loop itu ya kayak gini, oh ini fail, oh ini in progress, oh ini sudah pas gitu. Oke. Ya itu dia tentang AI level ya sampai ke cultivator. Tapi gini, ternyata kita masih punya bottleneck nih di AI di big tech. Ketika kita sudah seperti itu, kan kita bisa multitasking ya. Saya di kantor itu pada saat itu kayak 3 bulan lalu, saya bisa bikin beberapa project, saya bisa handle beberapa project itu saya sendiri gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Otak kita yang bottleneck gitu. Jadi dan teman-teman di kantor juga di Meta di Big Tech itu juga kayak merasa oh ternyata AI itu bukan membantu ya, tapi karena productivity-nya jadi 10 kali 10x productivity, our brain cannot catch up gitu. Our brain tuh kayak hampir semua orang sakit kepala, mungkin istri saya pun tahu saya pernah sakit kepala gara-gara itu, saking switching konteks terlalu cepat gitu. Saya tuh benar kita akhirnya gini menemukan the progress itu dari Rapulgum tadi yang Rapulgum tadi kita belajar oh ternyata progres ini kita bisa implementasikan ya di broader application gitu, di broader AI application. Kalau kita punya progres di diri kita sendiri, berarti kita nggak perlu switching konteks karena AI sudah nulis konteksnya. Ketika kita datang kita nggak perlu kayak suruh untuk menjelaskan AI lagi. Tadi sampai di mana? Terus kita balik lagi ke project A. Tadi mau jelasin apa ya? Jadi kan terlalu sulit untuk switching konteks. Ada ini ya, ada risetnya juga, nanti saya akan kasih beberapa resultnya. So ini salah satu implementasi di company lah, di big tech company. Ini contoh aja ya, ini bukan real example. Kalau di Instagram itu ada reels ya, reels video. Nah contoh kita di reels video itu kan pasti ada aja isunya, ada bug, ada issue, configuration, production. Nah untuk menghindari itu kita bikin let's say real spot agent. Nah agentnya itu benar-benar knowledge-nya itu cuma di reels gitu. Jadi nggak tahu tentang story, nggak tahu tentang direct message, dia cuma tahu tentang reels. Very focused. Nah, si agent itu punya 2 entry point, bisa human trigger, manual escalation itu kayak kita punya ChatGPT, lalu kita kayak kita ada isu nih gini gitu. Lalu ada satu lagi entry point-nya adalah cron job. Jadi kalau misalnya ada isu masuk, lalu si agent itu akan ke-trigger untuk langsung automate belajar ada apa sih isunya gitu, investigate the issue gitu. Nah, di sini saat investigate the issue, kita itu dia akan attempting to fix, dia akan bikin pull request, dia akan bikin builds, lalu dia akan writing a report. Kita sebagai human kita harus review itu kan, kita nggak boleh langsung percaya karena pada saat itu memang belum sepintar itu. Nanti kita akan guide AI-nya sampai AI itu kayak ini salah nih, bukan begini, tapi saya tahu nih root cause-nya seperti apa, but your investigation is just a little bit more until it's like perfect gitu. Akhirnya di-guide terus sampai dia perfect investigation, dan setiap interaction-nya AI itu akan menyimpan semuanya ke memori, agent memory. Makanya agent memory-nya terus grows gitu. Kalau dia diperbaiki, agent-nya akan learning from the feedback gitu. Jadi agent-nya yang belajar, bukan LLM ya sekali lagi ya. Jadi jangan agent-nya yang belajar gitu. Lalu kita juga punya Gordian agent. Gordian agent ini yang saya buat. Jadi Gordian agent itu agent yang bisa mengkontrol handphone dan iPhone physical device, not simulator. Jadi saya buat itu, proyektornya punya kantor. Dan agent itu bisa benar-benar mengendalikan semua di real environment. Jadi kalau ada isu apa-apa, semuanya di real environment. Dan itu gara-gara itu akhirnya semua proses di QA-nya berubah. QA manual jadi nggak perlu lagi banyak workforce. Dan saya kayak cut significant number ya, more than 50% pada saat itu. Dan itu save budget banget untuk company. Dan kedua, satu QA sekarang jadi bisa menjalankan multitasking manual test. Jadi contoh gini, manual testnya itu hanya tadinya kan kita kalau mau ngetes gini ya, kalau QA ya, ini ada handphone terus saya saya tes. Dan ini semuanya kan sinkronus gitu. Saya nggak bisa ngerjain tes lainnya.
Nah sekarang AI hanya terbatas dengan jumlah device yang dia punya. Misalnya dia punya 5 device, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tinggal ngomong ke AI, device 1 bisa tes ini, flow-nya seperti ini, diajarin doang AI-nya. Flow-nya dari A, B, C, D, E, ekspektasinya seperti ini, test case-nya seperti ini. Device 2 sama, 3 sama 4 sama 5 sama. Akhirnya satu QA bisa ngerjain, bisa up to how many device they have gitu, simultaneously. Makanya bisa podcast banyak banget, tapi in the same time, the productivity-nya juga naik, karena jumlah QA-nya turun, let's say 50%, tapi satu QA bisa tes kayak 5 simultaneously, jadi kan tetap naik juga. Multiplier tetap besar. Oke, multiplier is not scaling. Kita lihat dulu. Masih in progress. Emang lama ya, kayaknya di sini. Saya buka yang di sini sekarang. Ini ceritanya sedang jalan nih. Dia sudah mulai jalan. Kalau kita lihat di sini, dia sudah mulai art generation for page. Dia udah bikin setiap page-nya itu artnya dia generate sendiri dengan prompt-prompt yang dia buat sendiri. Saya tidak tahu menang. Oke, jadi itulah kerennya kalau kita udah di level ini. Tapi ya tadi balik lagi ya, multiplayer itu bukan sellingnya. Kita nggak tahu atasnya di mana, karena per hari ini, per detik ini, yang saya tahu multiplayer is done. Maybe because saya libur di Meta, saya mungkin ada lagi nih yang baru atasnya multiplayer dan saya belum catch up. Itu saking cepatnya perkembangannya. Next, three brains. Tadi saya bilang ya, kalau bottleneck-nya di otak. Ini ada hasil riset. Your brain is the bottleneck, yes. Not the model, not the tool. Kalau ketika kalian di sini. Jadi riset dari UC Irvine itu bilang, kalau average time to return to your task after one interruption itu 23 menit efektifnya. Jadi kalau kita dari kerjaan satu task, lalu kita multitask ke task lain, itu kalau kita mau as same productivity with the other task atau dengan sebelumnya, kita butuh waktu 23 menit rata-rata manusia. Berarti kan berapa waktu yang terbuang gitu ya. Nah, in the big tech company ada juga yang punya riset dari internally kalau setiap employee-nya itu close context itu sekitar 30 sampai 60 menit setiap harinya. Jadi productivity-nya turun 60 menit setiap harinya karena harus switching konteks. Makanya ada yang namanya three brain. Tadi kan three brain ya. First brain, layer one, first brain. Ini agak advance, jadi kebayang ya kalau misalnya kita tadi, jadi gini, bayangin gini, kita udah di level tadi, dari orchestrator lah, nggak usah sampai cultivator. Kita udah di orchestrator, kita udah bisa mengendalikan AI, kayak tadi kayak saya udah bisa, oh udah sampai mana nih, sorry. Terus mungkin saya punya project lagi lainnya, apa, yang lain ya, banyak gitu kan. Jadi kan saya harus, konteksnya harus terus-terusan berubah ya, oh udah sampai mana gitu. Jadi gitulah, kebayangnya seperti itu ya. First brain itu our brain ya. Jadi saya pikir, pokoknya saya mikir lah, itu pemikiran saya. Nah, limitationnya adalah, limitationnya, kalau saya tadi buka session berikutnya, atau saya tutup laptop, saya buka lagi, gitu kan, saya pulang kantor, saya kerja lagi, itu important decision dari hari-hari berikutnya itu udah hilang. Terus dokumen yang saya edit 3 minggu lalu, itu juga udah saya lupa naruh di mana gitu. Kalau misalnya saya bikin PRD atau saya bikin report, itu 3 minggu lalu mana ya reportnya? Terus saya tanya AI juga nggak tahu. Mungkin tahu di memori, tapi ya itu dia. Nggak akan terlalu tahu. Gitu. That's why we have second brain. Second brain itu adalah personal AI context gitu. Jadi kita sebagai human di big tech company itu wajib punya second brain. Karena apa? Karena second brain itu kayak kita outsource brain kita untuk remember something itu ke tempat lain. Jadi whatever we do with the AI, dia akan tulis semuanya di second brain. Ada yang menemukan namanya konsepnya PARL, PARL. Itu Project Area Resource Archives. Nanti dia tahu, oh kita punya project apa aja, kita simpan. Ini sebuah format ya, template ya. Lalu kita tahu, oh kita areanya di mana. Misalnya kalau sebagai apa ya, Kaprodi ya, kita bisa bilang, oke, area proyek saya apa hari ini? Area saya adalah saya seorang Kaprodi.
jadi tanggung jawab seperti ini. Kita jelasin ke AI-nya, nanti AI-nya udah tahu, oke, sebagai kapolri tanggung jawab seperti ini, berarti kalau ada masalah seperti ini, AI sudah tahu reasoningnya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi benar-benar outsource our responsibility ke AI. Sorry, not responsibility, outsource our decision making to the AI. Itu yang sudah saya lakukan. Makanya saya bisa liburan di sini. Jadi saya punya AI agent yang bisa balas-balasin chat atau yang bikin report setiap minggunya untuk stakeholder atau pihak-pihak terkait. Dan saya tidak ngapa-ngapain karena second brain saya sudah jalan gitu. Apalagi kalau butuh human interaction, saya setiap malam masih suka kerja gitu. Ya ini dia yang contoh simpel ya, ada morning brief, meeting preparation. Nah ini meeting preparation itu penting banget nih kalau di corporate ya. Kayak oh kita ada meeting jam 10 misalnya. Jadi AI agent saya itu sudah tahu oh saya posisinya sebagai apa, lalu dalam meeting saya sebagai apa. Nanti dia akan bikin preparation ke saya. Oh saya akan meeting siapa-siapa saja, jabatannya apa saja, expertise mereka, kepentingannya mereka apa aja. Kalau punya dokumen dia akan bikin summarize, lalu akan kasih ke saya summarize-nya in bullet point gitu. Jadi semua orang melakukan seperti itu sekarang. Ada status update. Nah ini status update yang saya tadi singgung ya. I never do status update myself, but I do myself. Gitu. Tapi ada limit lagi nih dalam korporasi yang besar. Gitu. Your brain, your second brain remember what you're doing ya. Karena kan it's your sidekick gitu. Kalau superhero. Tapi your brain knows everything about you, but other people do not know about you. Gitu. Karena karena limitation tersebut kita buka yang namanya third brain. Jadi third brain itu ada 3 layer ya. Third brain itu adalah sebuah brain yang scaling sebuah organization. Jadi gini, kalau di sebuah organization, engineer A punya second brain. Ini nggak harus engineer, harus bisa PM juga. Lalu dari second brain semuanya dia bisa cultivating, kita bisa membuat sebuah common knowledge dan kita bikin team brain. Team brain itu ya third brain itu sendiri. Jadi sebuah tim itu punya metric definition dari tim secara keseluruhan. Kita punya proses ownership. Kita tahu engineer A owning apa, PM A owning apa, designer A owning apa gitu. Lalu kita punya decision logs, tim konteks. Jadi kalau ada apa-apa misalnya, saya misalnya gini, apa ya kalau di kampus ya, akademik. Nah, kayak akademik itu kan tanggung jawabnya apa? Dia punya tim brain, let's say. Kalau saya misalnya, saya butuh legalisir gitu kan. Ini proyek saya bisa jadi by the way. Dia jalan sendiri. Aku cek dulu ya, ini proyek apa. Ini dia, ini proyek kalkulator yang tadi kita buat. Dia udah sampai sini. Build kalkulator UI, makanya dia menginterrupt saya. Ini dia kalkulatornya. Oke. Tapi ini belum selesai ya, kan dia tadi masih ada progresnya. Kita diam dulu. Tadi sampai di mana ya? Lupa, ya kan? Switching konteks kan? First brand saya udah mulai. Oh ya, kampus akademi. Kampus akademi itu legalisir ya. Biasanya kan saya habis legalisir 2 minggu lalu. Gini, untuk legalisir kan kita kayak cari misalnya bu siapa atau mas siapa gitu. Nah, instead of cari orangnya, kita sudah tahu nih, oke, akademik untuk legalisir. Jadi misalnya akademik punya agent, kita cuma bilang, hey akademik, saya mau legalisir ijazah saya dan transkrip nilai saya nih. So nanti si agent itu udah tahu, oke, saya akademik, saya tanggung jawab ini, oke, ya ini syarat-syaratnya ya. Kamu taruh atau kamu email ke saya, nanti mungkin akademiknya bisa print sendiri, nanti bisa langsung tanda tangan sendiri langsung udah ada antriannya gitu ya, antrian untuk legalisir segala macam. Nanti kalau udah selesai si agent itu akan notify si owner ijazahnya itu sendiri ya Bu ya, gitu kayak gitu lah. Jadi itu contoh kecil dari third brain itu sendiri. Jadi nggak peduli nih, harus temuin Bu ini, harus temuin Mas ini, nggak ada lagi sekarang. Jadi gitu. Nah, kenapa sih tim brain ini penting banget dalam sebuah organisasi? Replaceable. Jadi pada zaman dulu itu kita ada istilah namanya
Albert Engineer. Albert Engineer adalah seorang engineer namanya Albert yang dia nggak pernah sharing knowledge-nya, nggak pernah terus dokumentasi. Jadi kalau uh, code base company-nya dia yang tahu cuma dia doang. Jadi kalau dia dipecat atau dia sakit, company-nya nggak bisa jalan gitu ya, terus selesai. Nah, jadi Albert ini biasanya tidak pernah dipecat, tidak pernah dia kalau mau leave dibolehin, kalau mau WFH juga dibolehin. Nah itu untuk menghindari hal seperti itu. Sebenarnya banyak lah ya kalau apa namanya prevention dari kayak satu orang yang tahu know it all ya dari zaman dulu lah. Dan sekarang dengan AI itu bisa jadi team knowledge gitu. Nah, ya begitulah tentang third brain. Kayaknya udah banyak ya. Mudah-mudahan nggak lupa dengan materinya. Ini saya ada apa ya? Ada sebuah komparasi aja before third brain versus after third brain. Ya sebelumnya kan kita ask in Slack, itu maksudnya kayak ask ke orangnya langsung. Sekarang agent already know, kita tinggal tanya izinnya. Jadi itu benar-benar outsource knowledge dari manusia atau satu tim ke sebuah agent. Jadi orang tinggal pakai agent kita aja gitu. Ini progresnya anak saya tadi udah jelasin banyak hal. Harusnya ini udah menjadi obvious ya. Kayak first brain itu intuisinya bagus. Jadi AI masih butuh first brain. AI nggak bisa jalan sendiri karena mereka butuh intuisi dari manusia, dari human. Second brain itu bisa store what you capture and everything, but it's personalized to you. It's not to you. Gitu. Kayak saya misalnya, saya sukanya kalau ngerjain PRD, fontnya pakai Comic Sans. Nah itu nggak masuk ke third brain, itu masuknya ke second brain saya. Gitu contohnya. Third brain is the shared context. Jadi kalian harusnya udah bisa obvious, intuitively memilah-milah mana second brain, third brain. Wah, saya diganggu lagi oleh project lain. Kalkulator. Same format, different access. Ini ada quote lagi ya, one of the senior engineer di kantor. Jadi kayak brains yang kita punya, three brains itu dia juga cuma storing data, tapi dia actively observe, karena kita kan harus bisa memilah ya, mana masuk second brain, mana masuk third brain, dan kita bisa kayak memilah-milah mana yang harus kita store, mana yang tidak. Jadi nggak semua informasi masuk, karena apa? Karena tadi jadi bisa konteks anxiety atau konteks seperti yang saya bilang tadi. Where it's heading now, jadi ke depannya, ini mau lanjut nggak nih, atau udah sampai sini dulu? Gini ya, saya akan bikin summary dulu. Agents MD ini intinya adalah kumpulan agent yang bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi mungkin ini terlalu jauh lah ya, kita sampai sini dulu, sampai brain aja, dan sampai karena brain itu ditemukan kayak 1 bulan lalu, 2 bulan lalu sebelum saya kesini. Dan agents MD ini juga baru kayak emerging knowledge juga kayak baru 2-3 minggu lalu sebelum right before I fly here. Saya juga salah satu tim yang develop ini, jadi ya masih terlalu jauh lah kita lihat perkembangan. But saya akan skip aja. Jadi AI native itu is not a job title ya teman-teman. Jadi AI native itu operating model. Makanya sekarang kayak saya AI native engineer, AI native PM, AI native designer, AI native dosen, lecturer, itu pasti beda. Ya. Saya Aldis, terima kasih atas sesinya hari ini. Kita mungkin suka brainstorming or Q&A. Ini atas insight-nya. Sekali lagi mungkin kita memberikan applause lagi untuk Mas Aziz Seno Arju. Baru berapa nih? Kayaknya cuma 30 menit ya. Pas udah ngomongin brain, ngomongin headache, saya udah mulai agak-agak sakit kepala sih gitu ya. Ya, jadi tadi yang bisa saya tangkap itu tadi the leader ya, itu menarik ya. Jadi yang terakhir Mas Aziz katakan bahwa cultivator is not distilling. Mungkin at this moment it is
the ceiling. But then we do not know, like this afternoon probably it's not going to be the ceiling anymore gitu ya. Oke, dan yang terakhir tadi three brain study ya. Jadi kalau saya bisa summary, first brain itu great and apa? Is itu This is our brain. This Yeah. our brain ya. Kalau second brain itu lebih ke personalization ya. Dan yang third brain itu kayaknya the most important thing ya. Itu kayak lebih ke team brain gitu ya. Betul. Oke. Jadi masih agak ada yang nangkep tadi saya sedikit ya. Oke. Baik, kalau gitu kita langsung ke Q&A. Mungkin kita buka dulu langsung aja kita tampung 3 pertanyaan gitu ya Mas Aziz ya. Ditampung dulu 3 pertanyaan apa gimana enaknya? Ya boleh 3 pertanyaan. Saya ada sebuah ini apa ya? Hadiah. Oh, Bukan yang first ya, bukan discover, tapi the best pertanyaan yang menurut saya subjektif ya, menurut saya paling menarik. Ya, interesting questions gitu ya. Saya ada apa ya? Swag dari Meta. Ada t-shirt ya. Oke. Jadi Ada dua ya. Jadi persiapkan pertanyaannya. Siapa tahu nanti merupakan pertanyaan yang menarik menurut Mas Aziz. Oke, jadi dari pertama kita coba buka sesi dulu ya. Nanti kita lihat seberapa banyak pertanyaannya dan seberapa panjang jawabannya gitu ya. Baik, jadi 3 pertanyaan dulu. Silahkan angkat tangan. 1, 2, perempuan 3. Oke, jadi 1, 2 dan perempuan yang di belakang ya, Mbak. Kasih. Tolong disebutkan nama dan semester. Ya, oke. Sebentar, mungkin untuk membatasi juga, maksimum satu orang boleh maksimum bertanya. Satu aja. Yang paling sulit aja, yang paling menurut kalian paling curious. Oke, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Riko Kurniasani. Biasanya dipanggil Riko, sekarang ada di semester 2. Jadi pertanyaan itu, ini sebenarnya berdasarkan experience gitu ya. Kalau saya lihat itu di Twitter, itu kan sering banget ya ada updatean tentang AI modelnya khususnya. Nah, di situ mereka itu gencar-gencarnya membranding si AI model itu sendiri. Misal, kayak ada model ChatGPT, announce bahwa modelnya itu paling bagus di antara model-model lainnya. Terus ada juga besoknya Claude announce modelnya itu paling bagus di compare si AI GPT ini di bawahnya. Nah, jadi berdasarkan pola yang terlihat seperti itu, saya sebenarnya ragu dan agak kurang percaya apakah data-data dari benchmark itu sebenarnya hanyalah data yang dimanipulasi supaya agentnya itu yang paling bagus gitu loh. Jadi kelihatannya tuh yang paling bagus tuh berdasarkan dari marketing itu sendiri. Nah, kalau emang itu terpaku pada marketing itu sendiri, berarti simpel saya harus cari model yang murah dan juga atau konsepnya paling banyak dong. Ya, ini itu saya sih. Terima kasih. Menarik. Oke, Ya. Baik. Kita tampung dulu ya, Boleh. Mas Aditya. Oke, yang berikutnya silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra dari SI kelas 4C semester 4. Mau nanya, kan kita sebagai mahasiswa ya, jadi istilahnya budgetnya terbatas ya. Nah, saya pribadi juga vibe code terus juga udah kayak mulai bikin kayak PRD.md-nya, jadi untuk ngarahin AI-nya gitu. Nah, tapi untuk ke level selanjutnya, kayak untuk orchestration atau computer vision, itu pasti perlu ya istilah modelnya yang top of the line kan, yang emang bagus, dan itu perlu dana yang bagus. Nah, kalau gitu kita sebagai mahasiswa gimana cara mau belajar untuk memanfaatkan AI secara sepenuhnya ya? Atau mungkin kita sebagai mahasiswa cukup belajar dasarnya aja dan nunggu pas dibiayai kantor lah istilahnya untuk workflow AI yang lebih advance ya, seperti itu aja sih. Oke, baik. Arjuna semester 4. Ya, silakan Mbak. Yang di belakangnya Pak Zul, kayaknya nih Pak Zul ngumpet di belakang. Iya. Iya, makanya duduk sendiri situ ya. Mas Adit pernah diajar Pak Zul nggak? Mana Pak Zul? Operating system. Jadi
Jadi saya mau karena di Meta ya sebagai operating system engineer. Oh gitu. Jadi dari materinya Pak. Jadi wah, yang dia besok semua pada bulan aku lagi silakan silakan. Indonesia Virologi aku dari semester 2. Aku sebenarnya mau nanya pendapatnya Kak Aziz saja. Kan tadi kita bahas tentang vibe coding ya, yang apa-apa misalkan pakai AI, minta generate image atau song. Seperti tadi yang project Kak Aziz bikin buat buku cerita anaknya. Menurut Kak Aziz tuh aman gak sih kan saat ini masih ada orang-orang yang bekerja sebagai animator atau sound dubbing gitu. Kalau misalkan ini nanti dikomersialkan, apakah menurut Kak Aziz itu oke-oke aja atau emang ada beberapa yang kontra? Karena kalau misalkan lihat di sosial media, kadang kan ada orang yang bikin konten itu pakai AI, kayak video ataupun foto, terus ada orang-orang yang komen kayak jangan dong, tolong hargai pekerjaan yang ada seperti animator atau yang lainnya yang terkait dengan konten-konten di sosial media. Menurut Kak Aziz itu gimana? Apakah aman-aman aja nggak apa-apa atau emang Kak Aziz sendiri ada yang sisi nggak setujunya seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya menarik. Aku saya yang ngomong menarik. Oke, jangan Mas Aziz. Dijawabnya secara berurutan boleh, random juga boleh, enak aja. Urut aja ya dari yang pertama tadi. Aku lupa namanya. Rico ya. Model benchmark comparison. Gini. Jadi yang kamu lihat kayak model benchmark. Model itu tidak lebih pintar ya. Jadi di benchmark itu mereka tidak lebih pintar. Jadi kalau misalnya kalian tahu vibe coding itu hype-nya bukan karena Anthropic rilis Opus. Ya kan? Nggak ada yang tahu kan Opus apa pasti. Maksudnya jarang yang tahu ya. Tapi pasti tahu lah itu model terbaiknya si Anthropic. Tapi vibe coding itu hits ketika Anthropic rilis Cloud Code. Itu apa? Agent. Itu bukan LLM. Nah, LLM comparison tadi itu ini. LLM itu adalah sebuah AI yang bisa melakukan reasoning seperti manusia. Kalau saya dikasih problem seperti ini, saya lihat saya bikin cerita, oke, saya bikin reasoning, oke, mungkin ceritanya yang bagus seperti ini. Nah, itu reasoning. Nah, LLM itu tidak lebih pintar dalam reasoningnya sebenarnya. Mungkin lebih pintar ya, tapi in high level saya bicara sangat high level ya, jadi nggak ngomongin low level supaya lebih cepat dipahami. In high level, comparison itu hanya kecepatan AI dalam memproses token. Jadi kayak misalnya Anthropic punya Opus, lalu dia bikin Opus ini bisa memproses token berapa token per second per millisecond gitu. Lalu nanti modelnya di enhance lagi, lalu Gemini bisa proses lebih banyak token, lalu apa gitu. Sama seperti image generation juga image generation itu modelnya itu sendiri juga bukan berdasarkan yang mana yang paling bagus, tapi yang mana yang bisa memproses banyak token dalam satuan waktu gitu. Nah itu secara garis besarnya ya. Tapi secara low levelnya ada lagi nanti ada bidang kan itu dari benchmarknya juga banyak kan. Ada yang benchmarknya itu berapa banyak neurons yang ada di dalam satu LLM-nya, ada berapa banyak sebetulnya saya lupa lagi. Jadi kalau di NLP ya, NLP-nya dia tuh bisa memproses tuh sampai di mana gitu. Nah, itu kan udah di ranah LLM gitu. Nah, itu beda, jadi jangan terlalu terpaku dengan si LLM-nya itu sendiri. Yang paling penting untuk kita sebagai AI native itu kita tidak perlu memahami bagaimana benchmarknya LLM itu sendiri. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mengendalikan agent, kita mengorchestrate agent. Makanya AI pod itu sendiri itu adalah agent captains, bukan LLM captains gitu. Karena kita bikin agentnya. Nah, untuk masalah tadi dia bilang kamu bertanya tentang cost, ya udah cari cost efficient aja menurut kamu yang mana gitu. Karena setiap LLM punya strength-nya masing-masing. Ya kebetulan saya kerja di big company, saya punya akses ke semua LLM. Saya punya akses ke Gemini, GPT-5, sama Opus juga dari cloud.
saya punya akses ke semuanya. Saya suka pakai cloud untuk development, saya suka pakai Codex GPT untuk testing, untuk code review, karena ternyata di GPT itu sendiri dia untuk memproses token, dia bisa mengexpand token itu sendiri. Jadi misalnya dia proses token, lalu nanti dia di LLM-nya itu sendiri bisa punya reasoning untuk mengexpand tokennya itu supaya ternyata dia bisa punya reasoning kecil tambahan dari our question lah ke Codex. Tapi itu tidak bagus untuk development kalau menurut saya. Tapi ada orang yang bilang lebih bagus. Tapi saya tidak cocok dengan development style saya. Karena development style saya sukanya saya langsung bikin semua reasoningnya dari awal, masuk ke cloud, semua jadi. Tapi kalau untuk yang bisa expanding reasoning biasanya untuk orang-orang yang kayak nggak terlalu banyak reasoningnya dari awal, tapi nanti biar si LLM-nya yang berpikir sendiri gitu. Nah itu benar-benar hanya kecepatan aja sih sebenarnya, hanya kecepatan sama hanya kayak stylenya mereka untuk memproses token itu sendiri. Very low level LLM. Makanya LLM jarang banget dibahas di brought up, kecuali kalian ambil nanti AI engineering ya, AI research, data science, AI science, gitu lah. Nah, mohon bagaimana jawab nggak? Ada follow up? Oke, berarti kan kalau AI nggak dipengaruhi oleh kepintarannya itu tadi dipengaruhi oleh kecepatan memproses token. Nah, berarti AI mana yang paling memproses token? Berarti kan itu AI yang paling bagus gitu, yang memproses token. Nah, jadi kesimpulannya itu aku cari AI dia itu yang cost tokennya paling besar, tapi harganya paling murah. Karena semua LLM itu sama aja. Apa untuk betul, semua LLM itu sebenarnya sama aja. Nanti kamu juga cari agent ya kan, kayak misalnya cloud ini kan saya pakai cloud, jadi CLI-nya cloud, terus nanti ada GPT, CLI-nya apa? Codex ya. Gemini ada Gemini CLI. Nah, CLI-nya itu adalah pintu masuknya untuk kamu berbicara langsung ke LLM kan. Nah, di situnya yang penting nanti akan membedakan gimana cara skillnya buat develop. Cuman semuanya sudah ada standarnya. Oke, contohnya satu hal, saya kasih contoh. Upload tadi ya. Kita buka upload. Oh, udah ada. Nah, ini adalah sebuah skill ya. Dari skill untuk iOS development kalau salah ya. Nah, dia udah support semua LLM. Jadi kalau kita langsung baca ke get started, install. Di sini kita bisa install itu untuk install ke cloud CLI, ini untuk install Codex, dan ada untuk Gemini harusnya. Gitu. Oh ini ya dia bisa. Jadi dia bisa manually. Jadi ini untuk kayak LLM lainnya lah yang tidak populer. Kan Codex sama Cloud Code pasti paling populer ya. Gitu. Jadi semua skill, semua orchestration yang kita lihat di internet ya bisa support ke semuanya. Tergantung kalian nanti sukanya yang mana. Code revision semuanya itu udah your decision. Terima kasih Kak Aziz, cukup menjawab. Ya. Oke, terima kasih Kak Aziz. Oke, pertanyaan yang kedua nih Mas Aziz. Ya. Mengenai hubungannya juga mengenai kos-kos juga ya tadi. Entry barrier ya. Juga, iya. Tapi ini lebih ke ini. Entry barrier ini menarik, saya juga kemarin kan lalu waktu kesini juga bahas ya, entry barrier untuk belajar AI ini memang besar sekali. Karena bahkan saya kuliah di US, saya nggak punya akses ke AI sebagai student. Jadi sebagai student saya harus bayar sendiri gitu. Ya cuman saya kan jadi meta jadi lebih mudah ya. Pertama, yang saya tahu Gemini punya akses ke student ya, buat kayak student discount ya kan. Nah itu yang saya tahu benar-benar di public. Tapi untuk kayak GPT, Anthropic dan yang lainnya, saya sangat berharap sebuah instansi pendidikan di Indonesia punya akses ke sana, punya kerjasama langsung atau bagaimana. Nggak harus model yang paling bagus, nggak harus yang Opus, mungkin bisa pakai Sonnet-nya atau bisa pakai GPT mini-nya. Yang penting kita punya akses ke sana gitu. Tapi bukan model yang open source. Kenapa kalau model open source itu tidak terlalu saya rekomendasikan? Karena kalau open source itu pertama
dia tidak dinaikkan, tidak industri standar. Dan kedua, itu terlalu lambat gitu. Jadi dan terlalu lambat maksudnya terlalu lambat perkembangannya. Itu terlalu kurang untuk belajar. Kasihan nanti kita jadi terlalu jauh di belakang gitu. Jadi kalau menurut saran saya, coba Gemini, karena Gemini punya akses ke CLI yang free-nya. Free-nya punya akses ke CLI 60 request per hari. Itu request itu bukan reply answer ya. Kamu kalau misalnya kamu mau orchestrate something kayak saya kan orchestrate tadi cuma satu request ngomong kan. Oke, bisa nggak bikin ini gitu. Tapi kan di dalam ini kan ada banyak request tuh. Ada berapa ratus ribuan request dalam waktu berapa menit. Nah, itu request. Jadi kalian coba aja mulai dari yang free dulu tapi 3 itu Gemini, Anthropic sama GPT. Oh, mereka mau ngeluarin yang baru tapi belum dirilis, dia namanya Mas. Mas dia AI barunya Meta sama seperti dia bertiga. Jadi Mas makin banyak nih pemain barunya. Harusnya bisa menekan time. Semoga menjawab. Oh, jadi intinya yang penting kan paham workflow-nya aja ya. Kayak nggak mesti gunain model yang terbagus juga, tapi yang penting kita paham untuk nanti ke depannya pas gunain model yang bagusnya udah paham aja gitu cara penggunaannya sendiri ya. Ya betul. Jadi kita paham workflow-nya, kita coba lah, kita hands on gitu. Dan pertanyaan kamu gimana akses sebagai mahasiswa? Saya mau tanyanya ke kampus. Tanya ke Prodi. Ada yang di Wadek. Ada yang di Wadek boleh tanya langsung. Ya semoga kita bisa punya lah. Harusnya Gemini kan ada kantornya di Jakarta. Terus ya. Lalu pertanyaan berikutnya ya. Ya, lanjut. Apa nih? Kita lihat dulu. AI content. Oh gitu ya. AI content ya. Kayak tadi saya nggak perlu punya desainer, saya nggak perlu punya voice over. Kita cek ya. Kayaknya udah jadi. Oh ini udah jadi. Ini dia udah jadi yang tadi ya. Ini udah jadi ini episode barunya. Pas banget lagi pertanyaannya. Kita demo dulu ya. Kita read again. Jadi ada kayak sound effect-nya gitu. Cuman mungkin ininya nggak tahu ya kenapa nggak mau jalan. Kita buka voice over-nya deh. Nih, ini voice over-nya. Nah begitu kurang lebih. Ya itu kan apa ya? Nggak perlu lagi punya voice over ya. Padahal voice over udah bagus banget tadi. Dari jadi gini, kalau menurut pandangan saya, sebenarnya bukan pandangan ya. Ini kayak bukan pandangan saya aja, tapi ini kayak beberapa yang sudah AI native duluan gitu, yang beberapa AI native di industrinya masing-masing. AI itu ada bukan untuk mereplace kita sebenarnya. AI itu ada untuk mengenhance kerjaan kita. Memang impact-nya sama seperti emerging technology pada zaman dulu ketika ada handphone. Ketika ada handphone, semua orang yang masih berkutat di komputer itu pasti akan ada replacement, udah pada obsolete, teknologi yang digantikan. Yang dicari adalah orang yang bisa mobile development, mobile apps. Dan sekarang udah nggak ada lagi kan chatting lewat komputer, semua udah lewat WhatsApp, apalagi di Indonesia semua udah lewat Slack aja ada aplikasinya di handphone. Sama seperti di AI, akan ada banyak penolakan, sama seperti handphone banyak penolakan pada saat itu. Masa handphone dipakai untuk kerja? Sekarang juga masa AI dipakai untuk kerja? Nanti ilmu saya gimana? Oh enggak seperti itu. Justru karena kalian punya ilmu yang kalian expert, kalian bisa multiply your work. Kayak saya software engineer, saya dulu adalah orang yang paling clean code sedunia lah kayaknya. Meta udah paling clean code. Jadi saya kalau arsitektur code semuanya harus dibaca. Tapi setelah ada AI, pandangannya berubah, prosesnya berubah. Saya udah nggak buku-buku clean code itu udah
udah lupa, saya udah nggak tahu kalau suruh ngulang sekarang. Jadi sekarang pandangannya adalah semua ilmu saya outsource ke AI supaya AI bisa melakukan apa yang saya biasa lakukan dan multitasking 10 kali lipat. Seperti voice over. Gimana kalau kita train the voice over atau kita bikin, oh ya voice over saya ini juga nggak yang, saya membuat voice over ini, saya bukan pakai voice over yang ada gitu, yang udah ada terus saya pakai, bukan. Saya develop voice over itu sendiri. Saya pilih tone-nya mau seperti apa, warm, accent-nya mau seperti apa, British, atau US, Australian. Saya develop sendiri. Nah, sama seperti teman-teman voice over nantinya, atau teman-teman desainer, dia punya style, dia punya pemikiran apa, dia tumpahkan ke AI, dia buat sebuah agent yang benar-benar merepresent dirinya. Suatu saat dia menjadi seorang freelance atau suatu saat dia menjadi sebuah perusahaan, yang dia bisa lakukan adalah dia menjadi 10x designer, dia menjadi 10x voice over, dia bisa ngerjain banyak project dalam sekaligus. Yang pasti P-nya juga akan nambah, dan yang kedua dia bisa leverage dirinya sendiri dibandingkan teman-teman lain yang masih sibuk berputar dalam kontra AI or whatever dia bilang dari. Ini sebenarnya bisa dikembangin. Every emerging technology, semua regulasinya itu reaktif. Nggak ada emerging technology dari zaman dulu yang regulasinya preventif. Kayak contoh, nanti copyright-nya gimana? Sekarang emang nggak ada. Jalanin aja, ajar aja, nggak usah mikirin hal itu. Karena itu emerging technology. Suatu saat kita mentok dengan sebuah regulasi, berarti itu regulasi dibuat secara reaktif. Mungkin ada apa misalnya terlalu banyak yang sama desainnya, jadi tidak ada copyright lagi, gitu. It's okay, it's fine. Ya nggak? Jadi kalau emerging technology itu bukan siapa yang paling taat dengan regulasi, karena regulasi belum ada. Di emerging technology itu adalah siapa yang adopt duluan, gitu. First come first serve. People banget di sini. Oke. First come first serve. Iya. Bukan Vivo ya. Ya gitulah. Tapi benar sih Vivo juga bisa, karena yang keluar duluan kan maksudnya keluar dari sana gitu. Bahkan di Meta ini ada yang lucu. Nggak harus di Meta, di banyak company. Software engineer yang tidak spend token seharga gajinya dia setahun, itu patut dipertanyakan. Jadi kalau gaji kalian misalnya sebagai software engineer 100.000, kalian nggak spend token 100.000 juga, berarti kalian jangan-jangan nggak ngapa-ngapain gitu, atau tidak 10x productivity gitu. Jadi kalau di company lo udah seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Jadi sebenarnya intinya tidak menggantikan ya, kayak tadi ya Mas Aji bilang kan, software engineer ada AI ini bukannya di replace software engineer kan, tapi hanya merubah cara kerja mungkin ya. Iya, prosesnya. Tapi memang secara company dia akan mengurangi. Iya. Tapi produktivitinya juga jadi meningkat ya. Iya betul. Karena kan gini loh, company itu kan kalau kita lihat dari secara global market ya, company itu kan sekarang kan sudah masuk ke S-curve yang begini loh, udah tidak eksponensial lagi. Jadi company sudah tidak banyak growth, lalu ketika ada AI rapid growth dia akan mengurangi pekerjaannya pasti kan. Pasti. Karena ada productivity itu. Tapi nanti kalau ketika dia loncat ke S-curve lainnya sudah menjadi eksponensial lagi, mungkin ada company baru yang bukan ya. Betul. Oke. Oh boleh Ibu. Nah, kalau Bu Ade kira-kira pertanyaannya di ini juga nggak? Saya ikut. Menarik ya, makanya saya dari tadi nggak keluar ternyata alhamdulillah dapat banyak insight dari Mas Aziz ya. Mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama, kalau misalkan tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah mudah sekali ya, tinggal kita
you.